Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini sama-sama kita berkumpul dalam keadaan sehat dan dalam rangka untuk menyuarakan jeritan hati masyarakat yang dimana kebetulan banyak sekali masyarakat yang menjadi korban ya teror pinjaman online yang dimana sangat juga kebetulan dalam rangka memperingati Ibu kita Kartini, ya, ini perempuan-perempuan yang di samping saya ini adalah termasuk perempuan-perempuan yang tangguh dan hebat, yang berani menyuarakan jeritan masyarakat terkait dengan apa yang para korban, terutama banyak dari kaum wanita mengalami hal-hal, ya, perkataan yang tidak senonoh, lalu juga perbuatan ancaman kekerasan, menyebarluaskan identitas sehingga menyebabkan banyak jatuh berkorban, korban jiwa juga ada. Nah, hari ini kita sama-sama bisa mendengarkan contoh korban seperti apa yang mereka alami untuk mewakili ribuan masyarakat Indonesia yang mendapatkan hal yang sama. Seharusnya pinjaman online itu hadir di tengah masyarakat pada saat pandemi ini menjadikan satu harapan ya, satu kebaikan, bukannya menjadi momok yang mengerikan dan menjadi teror terhadap para masyarakat yang menggunakan atau meminjam dari jasa pinjaman online. Mungkin ya saya bisa persilahkan Ibu Yuli. Ini Ibu Yuli punya pengalaman yang sangat tidak mengenakan dan mengerikan. Silakan. Selamat sore semuanya. Ini saya adalah salah satu korban dari pinjaman online yang begitu menghancurkan hidup saya. Jadi pinjol ini benar-benar jahat. Jahatnya tuh benar-benar bikin saya sampai mau merencanakan kematian saya sendiri. Saya sudah merancang, sudah pesen-pesen sama mama, sama anak saya yang saya rasanya saya udah putus asa, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi dukungan yang begitu besar juga dari orang tua, dari anak. Kemudian saya juga ketemu sama Pak Sunan, dibantu untuk ini urusan ini. Ini benar-benar menghancurkan hidup saya karena kontak saya dibelas semua, dimana saya dibilang melakukan pelecehan sama anak kecil, mencabuli anak kecil. Kemudian ada yang minta saya foto seksi, saya disuruh foto bugil. Kemudian ada juga yang dibilang manggil saya lote, bangsat, segala macam kata-kata kasar. Dan itu benar-benar yang mereka blast ke kontak-kontak saya. Dia bisa bilang, ini maling, suruh dia bayar hutangnya. Bilangin sama si maling Yuliana ini, suruh bayar hutangnya. Jadi benar-benar bikin saya berada di titik terendah hidup saya. Dan ini mungkin ada satu lagi korban yang mungkin dapat menjelaskan. Ya, ini buat teman-teman agar jangan lagi terjadi, jangan lagi pinjaman online ya, karena ini benar-benar sangat memalukan sekali buat saya. Ini membuat saya shock. Dikirim, mereka membuatkan saya poster untuk mengancam saya, dan ini dikirim ke seluruh kontak yang ada di handphone saya. Bahkan mereka juga mengancam saya dengan mengatakan ini seolah-olah ini adalah kemaluan ibu saya. Jadi ini yang membuat saya sakit hati. Mereka berusaha untuk menjual kemaluan ibu saya. Jadi saya mohon agar tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Terima kasih. Harapannya sih bisa diusut tuntas sampai semua pinjol-pinjol ini
nggak ada lagi lah di Indonesia, karena ini bukannya nolong kita tapi menjatuhkan kita ke permasalahan yang sangat besar yang bisa benar-benar menghancurkan hidup kita sendiri. Nah, saya kira kalau kami dari Himpunan Advokat Muda Indonesia tentunya meminta kiranya pihak kepolisian gitu, sekiranya ada yang ingin membuat sebuah laporan kepolisian yang menurut sudut pandang kami secara legal opini kami terpenuhi unsur ya gitu. Pasal 27 ayat 1 atau ayat 3 dari Undang-Undang ITE junto 45B gitu. Dan di sisi lain pun pasal 29 Undang-Undang ITE gitu. Jadi kami mohon harap kerjasamanya dalam hal ini. Di sisi lain pun kami meminta kepada Kementerian Menekinfo untuk kiranya hal-hal yang seperti ini untuk lebih ditingkatkan pengawasannya, fintech atau pinjaman online yang ilegal, websitenya itu gitu. Kan teman dari saya kira kami juga dari PKP Indonesia itu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sangat concern untuk membantu masyarakat, apalagi kaum perempuan yang sekarang ini banyak dirugikan oleh pinjaman online seperti ini yang sudah kita saksikan bersama. Ada beberapa korban yang hadir pada hari ini bersama kita juga, kita bersama-sama menyuarakan suara perempuan dalam rangka Hari Kartini PKP Indonesia untuk klien-klien kami dari HAMI ya, kami akan siap berjuang ya sampai titik darah terakhir ini, penghabisan kami ya. Jangan coba-coba ada oknum-oknum mengatasnamakan debt collector ya, mengintervensi, menaikkan di sosmed ya, karena itu adalah perbuatan tidak terpuji ya, melanggar hukum. Ingat itu, saya mantan dari debt collector tapi sekarang saya sudah baik ya, bekerjalah dengan profesional ya, ingat seperti itu aja. Oke, cukup. Oke, Niki, gimana Niki komentar? Aku nungguin ya. Iya. Kalau dari Niki sebagai perempuan Indonesia, tentunya Niki mengecam sekali. Nah, buat para korban yang diintimidasi oleh para debt collector, gak usah takut, kalian berhak untuk melawan. Tapi bukan berarti Niki menganjurkan kalian tidak untuk membayar. Kalian tetap harus membayar sesuai sama apa yang kalian pinjam. Ya, jangan mau diintimidasi, jangan mau dibuat psikis kalian terganggu sama masalah utang piutang ini. Pokoknya kalian harus bersuara, apapun itu kalian harus kasih tahu supaya apa yang kalian rasakan ini hampir seluruh Indonesia deh pinjaman uang online aplikasi, termasuk Niki juga pernah ditagih karena ada salah satu temen Niki minjem aplikasi online, tapi memang betul ternyata nomor telepon pribadi itu di-blast gitu. Jadi sampai ke Niki pun, tapi kalau Niki kan orangnya berani ya. Kalau Niki maki balik gitu kan, tapi kan nggak semua orang berani kayak Niki. Nah, ini juga bisa jadi perhatian untuk pemerintah dan OJK karena ini sudah menyesahkan banget. Ini sebenarnya sama aja kayak teroris ya, karena membuat orang jadi resah, jadi takut, tapi caranya berbeda gitu. Ya mudah-mudahan dengan adanya korban-korban yang sudah mulai berani bermunculan, terus dibela juga sama Bang Sunan dan tim, bisa membuat pinjaman online ini berpikir lagi 2 kali untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji gitu. Jadi tahu sih, kayaknya rakyat Indonesia kan sekarang memang lagi kesusahan. Kayaknya kalau dipinjemin uang secara cepat dan tidak memakai jaminan, orang pasti akan tergiur, ini pahamin itu gitu. Tapi kita juga harus belajar, pinjamlah sesuai sama yang bisa kita balikan, dan pinjamlah di tempat yang memang benar-benar layak, resmi yang memang sudah jelas nih, kayak misalkan si P, si ini kan ada tuh banyak ya, nggak usah pakai aplikasi-aplikasi gitu. Jadinya nanti teror-teror kayak begini kan, ada yang mau bunuh diri segala macam gitu. Ya mudah-mudahan yang minjem pinjaman online ini makin berkurang ya. Kalaupun mau minjem ya bantulah, mungkin kasihlah sedikit aja bunganya gitu. Itu aja sih dari Niki. Kenek tadi Forum Bela Negara, dari Forum Bela Negara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak Bang? Iya. Saya alhamdulillah belum pernah terjerat pinjaman online, tapi teman saya udah pernah ngalamin kejadian yang hampir sama. Jadi buat lapisan masyarakat, buat semuanya, kalau bisa jangan terjerat sama pinjaman online yang ilegal, dan kalau bisa pinjam ke yang resmi dan jauhi pinjaman yang benar-benar tidak terdaftar. Itu aja sih menurut saya. Semoga teman-teman semuanya bisa kembali hidup normal dan
tidak punya kesulitan lagi. Amin. Tapi kalau lihat dari Nambahin tadi perempuan-perempuan kumpul bikin yel Kak Sunan mau ditampilkan dengan semangat Kartini. Jadi dengan semangat Kartini hari ini para ibu-ibu dari stakeholder membuat kesepakatan perempuan harus bisa menolong perempuan. Harus. Kita akan kawal dengan semangat Kartini dikomandani oleh kakak saya yang tercinta, Kak Sunan. Tepuk tangan dong. Kita akan membuat semangat Kartini. Semangat Kartini, perempuan penentu masa depan bangsa. NKRI harga mati. Yes. Semangat Kartini, Perempuan penentu masa depan bangsa. NKRI harga mati. Yes. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.